Kada pas. Perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arbianto Taufikul Hakim. Perkenalkan, nama saya Hatta Dingga Restio. Perkenalkan, nama saya Ihsan Abdullah Prayoga. Perkenalkan, nama saya Ivan Nurmansyah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Udin Nasruddin. Di sini kami akan membahas materi tentang identitas nasional. Ya, menurut kalian ini identitas nasional itu seperti apa definisinya? Kok menurut dari saya ya, contoh Iya. simpelnya tuh identitas nasional tuh kayak ciri khas negara tersebut lah. Nah, dari negara tersebut kan. Misalnya kalau Indonesia tuh kan ciri khasnya tuh dengan budayanya, contohnya di batik, Oke. terus bermacam-macam lagi lah. Seperti itu kalau dari saya. Kalau Dari Isan Isan? sendiri? Lanjut. Oh, Oke, kan sama silakan. saya. Iqbal. Jadi kalau identitas itu kan kayak jati dirinya mereka. Nah, mereka punya keunikan, punya ciri khas lah yang menandakan dia itu berbeda dengan yang lainnya. Nah, kalau nasional itu kan suatu bangsa atau suatu negara. Jadi identitas nasional itu ciri khas yang ada di suatu negara atau bangsa tersebut gitu. Kalau menurut saya. Oke, jadi di sini kesimpulannya itu identitas nasional itu adalah ciri khas mau itu dari budaya, politik, filosofis maupun bentuk negaranya itu sendiri ya. Oke. Cara Oke, dalam hal ini apa misalnya contoh masalahnya? Misalnya seperti pencurian budaya. Oh, ya, Contohnya banyak. itu batik kan. Oh, iya, iya. Ada batik yang memang itu diambil dari misalnya contohnya negara Malaysia. Oh iya. Mereka tuh mengklaim bahwa batik tersebut itu milik mereka. Apakah itu hal yang benar, tindakan yang benar? Menurut Anda bagaimana? Nah, tentu saja hal yang salah ya, karena di berbagai negara berbagai istilahnya berbagai negara pun batik itu dikenalnya dari Indonesia kan. Iya benar. Iya, sih. Dan juga sudah didaftarkan di UNESCO kan? Ya, sekarang Bahwa- sudah. Ya karena kan batik sendiri kan mempunyai motif yang dimana ciri khasnya itu yang ada di daerah-daerah Indonesia. Ya memang dari Melayu kan? Motif-motifnya, Iya, motif-motifnya. Untuk soal Malaysia gimana ya? Kayak bahasa kita kan ngambil mengklaim berarti itu dari kita kan Indonesia. Ya benar. Mungkin mereka merasa karena mereka juga membuat batik itu. Tapi ya, padahal kan emang awalnya dari dari Indonesia Indonesia. berasalnya Ya, jadi mereka tuh menganggap mungkin bisa membuatnya tapi nggak bisa memberi bukti kalau emang asal muasalnya batik itu dari tempat mereka gitu. ya. Jadi batik ini nih karena mungkin sama-sama ras yang berasal dari Melayu Oh, iya, kan? sama. Malaysia Iya. juga dari Melayu, jadi mereka mungkin Itu juga menganggap bahwa batik itu tuh memang dari leluhur mereka kan, tapi Indonesia juga begitu, apalagi kan Indonesia sudah mendaftarkan duluan, mungkin haknya memang harusnya di Indonesia kan daripada di Malaysia. Oke, selain tentang batik, apalagi masalah identitas nasional, bagaimana kalau dengan bahasa bahasa yang sering dipakai anak muda sekarang, itu kan bukan Indonesia Iya. saja. Gimana kalau misalnya mereka itu mencampuri bahasa-bahasa seharinya itu dengan bahasa luar, bahasa asing? Nah, banyak itu juga sering kita lihat kan, anak-anak zaman sekarang tuh malah lebih lancar berbahasa Inggris daripada Iya. bahasa Indonesia kan. Ataupun bahasa Nah, tradisionalnya. ya itu faktornya mungkin apa ya, dari lingkungannya ya sebenarnya kan, mungkin di sekolah internasional kan misalnya. Iya. Nah, tapi dari orang tuanya itu tidak mengajarkan bahasa Indonesia gitu di rumahnya. Jadinya seperti itu. Apa kira-kira solusinya itu untuk masalah seperti itu? Ya, menurut Anda gitu, apa lebih baik bahasa Indonesia saja yang diajarkan kepada Ya. anak tersebut atau bahasa luar negeri atau asing? Tentu tidak ya, karena kan orang Indonesia pasti biasanya itu mempunyai suku aslinya. Nah, di mana biasanya orang Jakarta yang biasanya aslinya itu Betawi ya diajarkan budaya-budaya Betawi maupun bahasa dari Betawi. Tidak dengan bahasa-bahasa Inggris gitu mungkin. Jadi pada seharusnya yang di awal pertama itu bahasa Indonesia dulu ya kan, Iya. yang diperkenalkan gitu kan. Tapi bagaimana misalnya memang untuk kebutuhan kerja? Kan banyak sekarang warga negara Indonesia yang pergi kerja di luar negeri. Kan bahasa asing tersebut diperlukan gitu Ya. untuk
pekerjaan tersebut, apakah memang baik gitu loh mereka untuk mempelajarinya dari awal gitu loh, dan misalnya dari masih SMK gitu atau Ya. dari SMA? Kalau menurut saya sebetulnya baik, namun ya itu apa, tidak boleh meninggalkan suku aslinya. Jadi tetap harus ingat kepada suku aslinya. Ya, seperti kacang jangan lupa Iya, telur, jangan kan? ibaratnya Ya, mau dimanapun kita berada, kita boleh meninggalkan bahasa Bahasa daerah itu, daerah. tapi tetap tidak melupakan bahasa ibu. Bahasa, ya, bahasa benar. ibu. terus apalagi nih masalah identitas nasional selain yang tadi kita bicarakan, Bahasa, selain bahasa dan batik tadi. Identitas nasional itu bisa seperti cara pemerintahannya termasuk nggak sih identitas nasional? Ya termasuk. Masih ya. Apalagi kan itu kan tiap identitas. ideologi negara kan berbeda. Oh. Itu jadi ciri khas kan. Iya, iya. Ideologi. Iya. Di Indonesia sendiri ideologi apa yang membedakan dari negara lain? Contohnya nih Pancasila. Pancasila. Ya. Itu pasti sudah berbeda kan, cuma Ya. Indonesia saja. Apa bagusnya ideologi yang jadi identitas kita ini dengan negara lain? Contohnya misalnya monarki dari Inggris. Apa bagusnya, perbedaannya, kelebihan dan kekurangannya gitu di Indonesia dengan Inggris? Oke, mungkin kalau di Indonesia itu karena dia presiden artinya dipilih dari suara rakyat. Sementara kalau monarki itu cuman dari keturunan. Bisa saja kan keturunannya tidak kompeten kan? Ya. Nah, bagaimana? Artinya memang mungkin lebih bagus dari itu demokrasi. Tapi bisa juga demokrasi ini menjadi monarki juga, bisa dibilang nepotisme kan? Banyak contoh-contohnya di Indonesia sendiri yang seperti itu. Nah, menurut tanggapan kalian itu gimana? Gimana cara apakah bagus gitu loh yang negara demokrasi tapi malah menjalankan perilaku nepotisme? Bukan itu sudah mencoreng dari identitas kita sendiri? Nah, bagaimana menurut kalian? Jelas. Saya Jelas. jelas ya. Saya Jelas. kurang Jelas. baik ya. Kurang Kan? Mereka tidak membenahi diri. Oke, yang lainnya misalnya identitas nasional itu dari pemberontakan atau perbedaan ideologi. Nah, misalnya contohnya komunisme. Nah, bagaimana menurut Anda, menurut tanggapan kalian masing-masing? Menurut Anda komunisme seperti apa? Komunisme. Ya, komunisme itu kan perbedaan ideologi, identitas nasional kita. Gimana cara menyatukannya atau solusinya terhadap komunisme ini? Kalau komunisme itu sebenarnya mereka ini kan apa ya? Seperti memberontak gitu lah. Ya, Nah, memberontak. itu kan pasti ada yang dari pihak mereka tuh yang tidak setuju dengan yang peraturan sekarang istilahnya seperti itu kan. Nah, itu mungkin ya jalan pertamanya kok misalnya dia ingin terjadi perperangan gitu kan. Nah, kita kayak istilahnya bermusyawarah gitu lah. Apa yang mereka tidak sesuai dengan mereka gitu kan. Apa yang perlu diperbaiki, nah seperti itu. Sama dengan yang terjadi sekarang kan, yaitu OPM kan. Ya, Karena memang mungkin entah kenapa pemerintah ini malah melakukan tindakan kekerasan dengan OPM. Mungkin mereka juga karena melawan pemberontak Indonesia, mereka itu menginginkan tanah atau menginginkan kemerdekaan untuk membuat negaranya sendiri, makanya mereka itu memberontak, dan itu dipakai caranya kekerasan, bukan secara musyawarah. Gimana itu solusinya sekarang? Apakah ada informasi terbaru mengenai hal tersebut gitu? Jalan akhirnya gitu? Belum ada ya? Sebenarnya belum ada ya, karena susah juga untuk musyawarah gitu kan. apalagi mereka sebenarnya mau masih terlindungi oleh HAM itu ya, terhalang oleh HAM itu. Rasa kemanusiaan. Ya, Iya. tapi dari pihak sananya pun tidak memiliki rasa kasihan dan sepertinya warga sipil Apa ya, mengancam Ya, kehidupan warga kehidupan. sipil lah ya, makanya diperlukan aksi pertahanan dari Indonesia. ya Kalau gitu apa lagi hal-hal yang termasuk dalam masalah identitas nasional ini? Mungkin saja dari apa ya? Agama Ya, agama bisa. bisa jadi. Contohnya itu ada juga misalnya yang dari dalam sendiri itu, yang terbaru tuh kadang-kadang yang Sunda Empire itu Ya. malah membuat negara di dalam negara gitu. Mereka membuat negara sendiri gitu dengan aturan-aturan yang
beda gitu. Ya, Nah, menurut Anda apakah hal tersebut diperbolehkan di dalam negara kita? Sebenarnya sih tidak boleh ya. Tidak boleh. Tidak boleh ya. Memang itu ya. Iya. Kalau begitu artinya mereka itu memang nggak mempunyai landasan hukum kan Ya. untuk membuat negara atau hal-hal baru seperti Sunda Empire. Kecuali memang misalnya kalau mereka memiliki catatan sejarah bahwa kerajaan tersebut pernah ada di masa Ya. lampau kan di tanah tersebut mungkin itu bisa kalau mereka memiliki catatannya. Tapi ini mereka tidak dapat dibuktikan dengan valid, makanya ya, pemerintah juga tidak Buat. akan apa. negara baru. Jadi Ya. intinya setiap negara itu memiliki identitasnya masing-masing gitu ya, keunikannya sendiri-sendiri. Keunikan sendiri. Seperti mungkin Yogyakarta ya yang sekarang masih Ya. berbentuk kerajaan atau keraton Ya, di dalam suatu negara itu memang istimewa ya. istimewa. Sama seperti Aceh, apakah sama itu cara kerjanya? Mungkin agak berbeda ya. Kalau Aceh mungkin ini Kesultanan Islam Kesultanan, kan? ya. Kalau dalam agama sendiri identitas nasional kita ada berapa agama yang diperbolehkan di Indonesia? Di negara kita itu ada 6 ya. Nah, apa aja itu? Ada Islam, Islam, Katolik, Katolik, Protestan, Kristen, Hindu, Hindu. Buddha, Konghucu. Nah, Nah, bagaimana kalau ada orang yang tidak apa ya bahasa kasarnya itu ateis gitu, tidak mempercayai Tuhan? Itu kan sudah berbeda dari ideologi kita. Apakah masyarakat yang tidak mempercayai Tuhan tersebut diperbolehkan tinggal di Indonesia? sebenarnya sih tidak boleh ya, tapi masih banyak sih kasus seperti itu kan. Tapi itu pun termasuk hak mereka ya istilahnya ya kan. Ya, Tidak memilih untuk tidak beragama gitu kan. Ini sebenarnya ya memang boleh tidak boleh. Walaupun melawan ideologi tapi tapi selama tetap dia memiliki masih- hak ya Ya, di negara kita dan memiliki apa KTP kan kartu penduduk mungkin. Ya, lanjutkan. Ya. iya Ya. nggak bisa panjangnya Berbeda dari yang telah ditetapkan di Indonesia itu sendiri. Tidak memiliki opini, masa no komen ya. Oke. komen. Oke. Ya. Sudah banyak yang cukup kita bahas. Oke, baik. Jadi kesimpulannya itu Kesimpulannya itu mungkin identitas negara itu memiliki peran untuk menyatukan negara, menyatukan masyarakat dari berbagai suku, daerah, etnis maupun perbedaan budaya. Makanya itu memiliki identitas yang sama itu tuh membuat negara kita lebih mudah menyatu, berintegritas dan memiliki ciri khas unik yang berbeda-beda dari tiap-tiap daerah. Nah, oke. Dari situ saja sekian. dan dari Kami Kelompok kami Ya, kami akhiri. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.